Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rasul Siddiq, NPM 2206055522 sebagai Ketua Kelas SKE 01. Di sini saya diamanahkan untuk menjadi moderator di saat presentasi progres tugas besar SKE 01. Oke, yang pertama dimulai dari saya sendiri dulu, yaitu temanya itu desain dan analisis sistem hidrolik. Topik yang saya ambil itu mesin eskavator. Di sini saya udah mulai dikit-dikit riset mengenai mesin eskavator. Di sini ada analisa partikel kontaminasi minyak hidrolik eskavator. Nah, di sini saya mengambil judul yaitu pengaruh kontaminasi fluida hidrolik terhadap efisiensi sistem dan keandalan eskavator. Di sini saya memiliki dua referensi dan di sini yang kedua untuk lebih dalamnya mengenai ekskavator. Sini lengkap ya, ada komponennya, ada sirkuitnya, gerakan dan segala macam, grafiknya. Nah, di sini ada pendahuluannya, terbahkan jelas pentingnya fluida hidrolik sebagai media transmisi daya. Tujuan penelitian menganalisis bagaimana kontaminasi memengaruhi performa hidrolik, efisiensi energi, dan umur komponen utama sistem hidrolik eskavator. Parameter kontaminasi yang diteliti itu, jenis kontaminasinya itu partikel padat, air, kontaminasi bahan zat kimia. Level kontaminasinya itu menggunakan memakai standar ISO 4406 untuk kebersihan fluida hidrolik. Komponen itu yaitu ada pompa hidrolik, katup, seal, filter. Untuk meteorologinya di sini saya hanya mengambil pengamatan lapangan dari berbagai sumber. Dan lanjut analisisnya itu ada analisis efisiensi sistem, keandalan sistem, dan hubungan biaya dan kontaminasinya. Solusi pemeliharaan preventif, desain sistem, dan teknologi pendukung. Nah, di sini saya juga menggunakan metode DAI-5. Saya menanyakan ke ChatGPT, yaitu dengan pendekatan kesadaran situasi, tujuan, dan kesadaran diri. Intention itu tujuannya apa, kita harus tahu tujuannya apa dalam membuat laporan ini, dan juga manfaatnya. Di sini ada juga initial thinking, kita harus tahu masalah utamanya apa, pertanyaannya apa, hipotesis awalnya apa, yang bisa kita jadikan dasar yang kuat untuk membuat laporan tersebut. Nah, di sini ada idealization-nya, instruction set-nya, kesimpulan data, analisis, studi literaturnya. Di sini ada kesimpulan dan rekomendasi. Juga futsal. Oke, sekian mungkin progres eh, dari saya untuk tugas besar dengan judul pengaruh kontaminasi fluida hidrolik terhadap efisiensi sistem keandalan eskavator. Mungkin bisa lanjut yang mau presentasi, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Keluar Ramadan dari Departemen Teknik Mesin Angkatan 2022 dengan NPM 220631593. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai progres dari topik pada desain dan analisis sistem pneumatik dari topik saya yaitu pada pintu kereta. Di sini saya menerapkan DAI-5 pada penerapan topik pneumatic system ini, yaitu yang pertama adalah intention. Intention kita di sini adalah untuk belajar bagaimana mempelajari sistem pneumatik pada pintu kereta. Kemudian lanjut ke design thinking pada problem. Di sini kami atau saya
perlu mengetahui dulu apa saja yang perlu dianalisa pada sistem pneumatik pada pintu kereta. Yaitu ada desain sistem pintu pneumatik pada pintu kereta, kemudian saya harus mengetahui prinsip kerjanya, kemudian analisis sistem pneumatik pada pintu kereta, dan bagaimana sistem kerja dan kekurangan serta kelebihan pada sistem pneumatik yang digunakan pada pintu kereta. Kemudian di sini ada tantangan juga, apa saja tantangan yang ada pada penggunaan sistem pneumatik pada pintu kereta. Kemudian selanjutnya adalah ini adalah jurnal yang saya gunakan sebagai referensi saya yang saya ambil dari website jurnal.rpp.ac.id, yaitu perencanaan sistem pneumatik sebagai pelengkap pada pintu gerbong kereta. Dan di sini juga saya melakukan brainstorming dengan ChatGPT mengenai bagaimana cara kerja sistem pneumatik yang digunakan pada pintu gerbong kereta. Di sini ada beberapa langkah, yaitu yang pertama ada inisialisasi sistem, kemudian ada aktivasi sistem, kemudian ada gerakan membuka atau menutup pintu dari gerbong kereta tersebut, dan pengendalian posisi serta keamanan operasi. Kemudian dilanjutkan dengan pelepasan tekanan. Dan di sini ada pembukaan mekanisme ini. Yang nanti semua itu akan saya rapikan dan saya masukkan dalam bentuk makalah yang akan saya buat. Mungkin sekian, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih buat Akbar Ramadan untuk menjelaskan mengenai desain sistem pneumatiknya. Oke, kita lanjut lagi untuk hidrolik. Oke, mungkin bisa dilanjut kepada Putu Weda, dipersilakan. Oke, lanjut untuk Halep, dipersilakan presentasinya. Perkenalkan, nama saya Satria Yuskel Panjaitan. Sekarang ingin mempresentasikan tentang pompa hidrolik di aileron pesawat. Sebenarnya kelihatan nggak sih? Oke. Saya akan mulai dari awalnya. Pendahuluan Rule of Aviation Control Aircraft Critical for Efficient Operation. Jadi sistem hidrolik itu banyak terbagi di pesawat, itu ada komponen 3. Yang pertama aileron atau control surface, yang kedua itu ada pada pengereman pada ban, dan pembukaan ban itu tersendiri. Jadi yang biasa digunakan pada controller pada komponen utama sistem hidrolik yang ada 5. Yang pertama itu reservoir, yang kedua the pump, 3 actuator, 4 valves, dan selanjutnya ada prime and hose. Yang ketiga aileron dan fungsinya dalam penerbangan. Apa sih fungsinya aileron itu dan apa sih kegunaannya, apa sih hubungannya dengan sistem hidrolik? Jadi pertama itu ada 2 poin yang utama yang harus kita pahami. Pertama, aileron itu berfungsi sebagai roll control. Jadi by deflecting the aileron in the opposite direction, one up and then the other down, the aircraft can roll left or right, which is essential for maintaining stability during flight. Jadi aileron ini yang biasa kita tahu kebanyakan terdapat pada pada sayap pesawat dan ekor pesawat yang berguna untuk mengubah arah kiri dan kanan, atas bawah, dan yaw. Yang kedua yang paling penting selanjutnya ada aerodynamic force. When the aileron moves forward upward, the lift on the wing decrease, and when it moves downward, the lift increase.
Seperti yang saya bilang sebelumnya, ini akan membuat creating a difference between the two wings and causing the random drop. Jadi ya bagaimana fungsinya aileron itu ya berguna untuk mengatur arah pesawat itu bergerak. Dan pergerakan aileron ini biasanya dibantu oleh tiga tahapan, tiga komponen. Yang pertama kita bisa lihat di bab 4, yaitu ada pilot input. Ya, pilot menginputkan data via control yoke atau on stick is connected to hydraulic system. Yang kedua itu hydraulic pressure. Jadi input yang dibuat oleh pilot ditransferkan ke signal dan mengaktifkan hydraulic pump atau generating high pressure fuel. Yang ketiga itu valve activation, yang keempat itu aileron activation, yang kelima feedback. Jadi dari beragam fungsinya aileron aktuator pada aileron pesawat, ada jenis-jenis tertentu yang digunakan. Yang pertama itu ada conventional hydraulic system, yang mana ini seperti hidrolik pada umumnya directly connected to the control surface. The pilot control input is transmitted through mechanical linkage or electrical system. Dan yang paling sering digunakan itu ada poin yang kedua, itu fly-by-wire atau FBW system yang digunakan pada Boeing atau Airbus pada pesawat modern sekarang. Yang ketiga itu ada redundant system. Ini yang paling baru, to ensure reliability aircraft use redundant hydraulic system. To ensure that if one hydraulic system fail, another can still operate the ailerons and other critical flight control. Keunggulan dan tantangannya hidrolik pada aileron yaitu keunggulannya itu pertama high force output, kedua paling penting adalah presisi, dan ketiga reliability. Tantangannya itu complexity karena pesawat sangat bergantung pada beban pesawat itu, beban atau load pesawat. Yang kedua itu leaks, yang ketiga yang seperti saya bilang itu weight. Selanjutnya saya itu mengambil data kebanyakan dari Response Registry Kemendikbud yang judulnya Aircraft System. Sekian dari saya presentasi tentang sistem hidrolik pada aileron pada pesawat. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Satria atas pemaparan materinya, pemaparan presentasinya. Selanjutnya untuk Darwin dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semua dan Pak Dai. Izin perkenalkan, saya Darwin, izin mempresentasikan secara singkat bagaimana cara kerja dan informasi umum terkait analisis sistem pneumatik pada mesin pres. Nah, pada saat ini saya minta atau mencari informasi terkait apa sih mesin pres pneumatik dan pengaplikasiannya pada ChatGPT. Nah, di sini dijelaskan mesin pres pneumatik adalah perangkat mekanis yang menggunakan tekanan udara. Berarti yang kita tahu mesin pres pneumatik berarti mengandalkan sistem sirkulasi udara. Berbeda dengan hidrolik yang mengandalkan fluida liquid. Oke, di sini saya mendapatkan informasi terkait komponen utama mesin pres pneumatik. Di sini ada kompresor udara, silinder pneumatik, kartu pengontrol, rangka mesin, mekanisme cetakan atau die, dan juga panel kontrol. Nah, lalu prinsip kerja gimana? Mesin diisi oleh udara, lalu dikontrol sesuai tekanan yang diinginkan, lalu tekanan ini masuk melalui silinder. Nah, silinder ini akan menggerakkan piston, lalu piston akan menggerakkan mesin kerja atau ngepres dengan tujuan tertentu. Lalu hasil dari pembuangan tekanan dibuang oleh valve yang sudah ditentukan. Lalu keunggulannya apa sih mesin pres pneumatik? Kecepatan operasinya tinggi, efisiensi energi, perawatan relatif mudah, keselamatan tinggi, dan juga desainnya kompak atau berukuran kecil dan mudah dipindahkan. Nah, di sini saya selanjutnya mencari pengaplikasian mesin pres pneumatik. Di sini ada berbagai macam industri. Pertama di industri manufaktur, industri elektronik, industri pengemasan, perakitan. Tapi yang saya concern di sini adalah industri manufaktur. Karena di industri manufaktur ini kita bisa membentuk material, habis itu kita bisa meningkatkan efisiensi dari produktivitas, dan juga kita membuat suku cadang untuk auto biasanya. Nah,
Tapi sebenarnya kalau di pneumatik ini ada kekurangannya. Yang pertama ada gaya tekanan terbatas, lalu ketergantungan pada kompresor, lalu kontrol tekanannya tidak sepresisi sistem hidrolik sebenarnya. Nah, lalu saya concern di bagian sistem manufaktur di sini. Di sini desain mesin pres pneumatiknya ada kompresor udara, silinder pneumatik, satu pengontrol, rangka mesin, daya atas dan juga panel kontrol. Sebenarnya ini informasi umum dari komponen-komponen utama dari mesin pres pneumatik. Nah, di sini kenapa saya pikirkan kenapa di industri manufaktur penting mesin pres pneumatik karena kita bisa meminimalisir atau mengotomatisasi proses yang dilakukan oleh manusia seperti mendorong, menjepit, menarik atau menekan. Nah, di sini mekanisme kerjanya eh, gerakan vertikal dari piston itu memberikan gaya tekanan secara langsung ke benda kerja. Jadi proses bendanya mendorong atau menarik sehingga dia menekan dari workpiece-nya. Nextnya sistem operasi mesin pres pneumatiknya dari sumber energi, sistem pengendalian. Nah, biasanya sistem pengendalian ini ada katup solenoid manual, regulator tekanan, dan juga sensor atau kontrol otomatis. Nah, biasanya kita bisa mengontrol melalui PLC atau programmable logic controller ini bisa waktu, jarak, dan juga kecepatan yang kita inginkan. Lalu silinder pneumatik ini sebagai distributor tekanan yang kita inginkan. Lalu mekanisme hubungan udara dan juga sistem pelumasan. Nah, karena ini berbentuk silinder juga piston, perlu sistem pelumasan. Mungkin cara kerjanya udah saya jelaskan tadi. Di sini di akhir saya ingin menjelaskan atau memberikan contoh gimana cara kerja mesin pneumatik di industri manufaktur. Jadi di sini kita lihat proses efektivitas terkait waktu dan juga biaya untuk suatu perusahaan menjadi lebih efisien dan juga efektif. Gitu. Mungkin itu saja presentasi singkat dari saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Darwin. Selanjutnya dilanjutkan oleh Yusri. Silakan untuk Yusri.
Bisa dilanjutkan untuk Alep, silakan. Baik, terima kasih Rashid. Oke. Oke, Rashid, apakah share screen saya terlihat? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Oke, terlihat. Oke, jadi di sini saya tuh berencana untuk ngedesain terkait hidrolik pada forklift. Jadi ini saya menanyakan pada ChatGPT tentang gimana membuat rancangan hidrolik pada forklift. Di sini dijelaskan bahwa yang pertama itu prinsip dasar forklift hidrolik itu gimana. Yang pasti itu untuk mengangkat beban berat, lalu mengiringkan dan memindahkan beban. Kemudian untuk komponen-komponen utamanya itu terdapat reservoir fluida, pompa hidrolik, sabit kontrol, silinder hidrolik, piston, selang hidrolik. Kemudian untuk spesifik desain yang harus ditentukan, ini sebenarnya hanya angka yang dimisalkan saja dari ChatGPT. Jadi angka ini belum pasti dan ini hanya permisalan. Kemudian yang pertama tadi kapasitas beban, kemudian tinggi angkanya juga kita harus mengetahui. Misal di sini dikasih 3 meter. Kemudian ukuran dan diameter silinder hidrolik standarnya itu 100 sampai 300 bar. Kemudian untuk tekanan operasional ini menyesuaikan dari komponennya. Ya, sudah lah. Mute apa? Nopal. Oke, kemudian kita menentukan jenis fluida hidrolik juga dengan viskositas dan performa yang meminimalkan kehilangan energi. Lalu yang terakhir kecepatan operasionalnya. Kemudian proses desain hidrolik forklift ini kita harus analisis beban terlebih dahulu, kemudian memilih silinder dengan beberapa contoh yang diberikan bebannya 2000 kg, gunakan piston dengan luas penampang yang cukup besar. Dan yang ketiga menentukan pompa hidrolik. Memilih pompa yang mampu menghasilkan tekanan yang diperlukan. Kemudian dari desain katup kontrol, memastikan katup mampu mengatur aliran fluida dengan akurat, lalu memperhitungkan volume fluida yang dibutuhkan untuk mengangkat beban setinggi misal tadi 3 meter ya. Kemudian analisis efisiensinya juga diperhitungkan, perhatikan kehilangan tekanan akibat gesekan atau kebocoran. Lalu untuk aspek pendukung desainnya kita harus memperhatikan juga keamanan, kemudian stabilitas forklift, lalu maintenance dan standar teknis. Ini juga ChatGPT juga memberikan studi kasus perhitungan sederhana terkait tekanan minimum, kemudian volume fluida. Oke. Di sini juga saya mencoba menanyakan terkait gimana jawaban dari GPT ketika saya menanyakan menggunakan framework DAI5. Ya, di sini mungkin kurang lebih untuk deep awareness of I ini menjelaskan terkait forklift dan juga manfaat utama sistem hidrolik pada forklift. Lalu intentionnya dijawab terkait tujuan desain, merancang sistem hidrolik forklift yang dapat mengangkat beban maksimum itu contohnya 2000 kg setinggi 3 meter, mengoptimalkan efisiensi, keamanan, dan stabilitas forklift, menentukan ukuran komponen, kemudian kebutuhan desain utama yaitu yang bisa dilihat di sini, lalu initial thinking, ini berisikan identifikasi masalah desain, kemudian idealization, ini dijawab dengan solusi dan pendekatan-pendekatan, kemudian instruction, jawaban dari perhitungan-perhitungan yang sudah dilakukan. Oke, saya akan memberikan contoh pergerakan dari forklift hydraulic cylinder. Ya, ini
ketika silindernya mengangkat, di situ rantainya juga ikut dan mengangkat dari beban yang diangkat oleh kokpit, oleh garpunya. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. That's it. Oke, terima kasih buat Caleb. Karena tadi Yusri mengalami kendala dan sekarang kendalanya udah bisa dilanjutkan. Yusri, silakan. Yus. Oke, selanjutnya di sini perkenalkan nama saya Yusri Asifa dengan NPM 2208816544. Di sini saya menjelaskan mengenai terkait hydraulic system yaitu backhoe loader, di mana pada di sini penerapan backhoe loader DAI 5. Nah, backhoe loader adalah jenis alat berat yang digunakan untuk pekerja konstruksi, pertanian, dan pekerjaan penggalian lainnya. Alat ini menggabungkan fungsi dua alat dalam galian atau backhoe di belakang dan alat angkut atau pemuat loader di depan. Sistem hidrolik merupakan elemen yang penting dalam pengoperasian backhoe loader yang memberikan berbagai komponen alat ini seperti lengan pemuat dan backhoe. Nah, pada tugas besar kali ini, saya menerapkan framework DAI 5, yaitu Deep Awareness, Intention, Initial Thinking, Idealization, dan Instruction Set. Nah, di sini sebelum masuk ke frameworknya, di sini sistem hidrolik yang saya angkat itu memiliki komponen utama yaitu pompa hidrolik, silinder hidrolik, katup hidrolik, reservoir, sama filter. Nah, yang kedua yaitu terkait intention. Di intention ini pentingnya tujuan dari penerapan sistem hidrolik yang saya bawa yaitu backhoe loader untuk memberikan kemampuan bagi alat untuk melakukan berbagai pekerjaan berat dengan efisien. Nah, yang ketiga adalah initial thinking, yaitu pemikiran awal yang merencanakan bagaimana sistem hidrolik tersebut atau akan diimplementasikan pada backloader. Dan yang keempat adalah idealization. Dalam tahap idealisasi ini akan merancang sistem hidrolik secara lebih detail dan mempertimbangkan efisien dan keandalan. Nah, di sini nanti saya akan lanjutkan terkait dengan dasar perhitungan sistem hidrolik dan backhoe loadernya. Berikut adalah referensi yang saya ambil dari berbagai buku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Oke, terima kasih buat Yusri. Dilanjutkan untuk EP, dipersilakan EP. Udah kelihatan ya? Oke, perkenalkan nama saya Faiza Ibadi Robbani dengan NPM 220602692. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil diskusi saya dengan ChatGPT mengenai sistem pneumatik pada jackhammer. Jadi pertama-tama saya bertanya pada ChatGPT, coba jelaskan mengenai sistem pneumatik. Jadi ya sistem pneumatik ya istilah seperti ini, yang sistem menggunakan dari
tekanan, dan sini ada komponen utama sistem pneumatik, ada prinsip kerja sistem pneumatik, kelebihan dan kekurangannya, dan aplikasinya apa aja. Nah, di sini pas saya coba jelaskan lebih lanjut. Nah, di sini diberikan oleh ChatGPT ada prinsip sikap dalam sistem pneumatik. Pertama ada hukum Boyle, habis itu Gay-Lussac, habis itu energi kerja pneumatik, dan ada komponen dan fungsi secara detail kayak gini. Habis itu ada rumus-rumus pentingnya yang seperti tekanan udara dan kerja yang dilakukan. Dan di sini pneumatik dari consciousness, apa itu script pneumatik, dan dari intention, tujuannya, initial thinking dari komponen utama, idealization, instruction set, sama kesimpulan. Nah, di sini saya baru bertanya, coba desain jackhammer pneumatik menggunakan die 5. Nah, kan pertama kan ada consciousness atau kesadaran kan. Nah, di sini kan jackhammer pneumatik adalah alat penghancur yang bekerja menggunakan darah bertekanan untuk menghasilkan gerakan pukulan berulang dengan kecepatan tinggi. Lalu dilanjutkan dengan intention. Nah, tujuan utama desain sama kesadaran itu kira-kira gimana sih? Nah, tujuannya untuknya membuat jackhammer yang ringan, efisien, dan tahan lama. Lalu ada initial thinking, yang dimana di sini ada komponen utama jackhammer pneumatik, ada kompresor darah, silinder pneumatik, dan lain-lain. So, ada prinsip awal kerja awal. Lalu ada idealization. Nah, ini desain jackhammer pneumatik itu kayak gimana sih? Itu ada instruction set juga. Itu kayak hitung gaya pukulan, kayak itu hitung energi pukulan. Karena kan di sini kan jackhammer kan fungsinya buat menghancurkan apapun itu kayak beton, tanah, dan lain-lain. Lalu di sini ada saya menanyakan fungsi jackhammer. Yang pertama tentunya penghancur beton, pemecah aspal. Jadi itu lebih ke kayak penghancur sih ya jackhammer. Lalu ada penggalian tanah keras atau batu, pembongkaran struktur lama, membentuk dan buka jalur baru, dan lain-lain. Dan di sini ada kekurangan pneumatik pada jackhammer. Yang pertama, kehilangan efisiensi pada kompresibilitas udara. Yang kedua, ketergantungan pada kompresor udara. Yang ketiga, kebisingannya tinggi. Tentunya kan kalau kita dengar pas ada aspal yang dihancurkan pasti kan berisik kan. Itu ada konsumsi energi yang relatif tinggi, rentan terhadap kebocoran udara, tidak cocok untuk pekerjaan berat, pemeliharaan lebih kompleks, sama ya dampak lingkungannya. Itu bagian-bagian jackhammer pneumatik itu yang pertama ada kompresor udara, tadi itu ada selang udara atau air hose, itu ada silinder pneumatik, piston, carburetor control, pit penghancur, kerangka, itu ada handle, peredam getaran, saluran pembuangan udara juga ada seperti itu. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk EP. Lanjut untuk Hilal, dipersilakan. Oh, thank you, Cid. Udah kelihatan kan? Oke, perkenalkan nama saya Ilham Nugraha dengan NPM 22060555403. Di sini menjelaskan tentang tugas akhir saya, di mana saya mengambil topik itu hidrolik pada kren. Di mana sebelum kita mulai, saya sudah bertanya sama ChatGPT nih untuk bagaimana prinsip kerja si hidrolik pada kren itu sendiri, lalu komponen hidrolik pada kren, di mana ada pompa hidrolik, silinder hidrolik, katup kontrol, reservoir fluida, pipa, dan selang hidrolik. Setelah itu, saya menanya fungsi utama sistem hidrolik pada kren, di mana tujuannya adalah mengangkat beban, memindahkan beban, mengontrol gerakan, dan menjaga stabilitas. Lalu, saya pun juga bertanya tentang kelebihan dari sistem hidrolik pada kren. Dan di sini saya bertanya juga tentang pengaplikasian sistem hidrolik pada kren, di mana dari ChatGPT mengklasifikasikan menjadi 3, yaitu mobile crane, tower crane, dan overhead crane. Di sini saya juga meminta nih dari si ChatGPT untuk mengilustrasikan gambar ini. Nih ada watermarknya nih. Nah, di sini untuk mobile crane seperti ini, lalu untuk tower crane seperti ini, dan untuk ilustrasi dari overhead crane itu seperti ini. Nah, setelah kita sudah mengetahui tentang si crane-nya ini, lalu kita langsung aja nih ke tujuan awal kita, di mana kita harus menggunakan framework DA5 untuk dalam sistem crane ini. Nah, yang pertama itu ada intention, di mana kita sudah mendesain desain hidrolik, lalu mengoptimalkan kinerja hidrolik, dan memastikan desain memenuhi standar internasional. Nah, setelah intention sudah selesai, kita lanjut ke initial thinking, di mana nanti kita mengidentifikasi kebutuhan teknis, lalu mengumpulkan data teknis terkait tekanan di berfluida dan dimensi hidrolik pump,
Dan lalu setelah initial linking juga sudah selesai, kita lanjut ke idealization di mana kita nanti ini udah mulai membayangkan desain keren dengan sistem hidrolik yang optimal. Nanti ini kita bisa menggunakan bantuan dari ChatGPT nih. Nah, lalu ke instruction set di mana kita udah menyusun nih langkah-langkah konkret dari desain, analisis, dan implementasi nih dari sistem-sistem hidrolik. Lalu kita udah melakukan pengujian dan validasi untuk memastikan kinerja sistem sesuai dengan spesifikasi dan menerapkan kontrol kualitas dan pemeliharaan preventif dari sistem hidrolik sendiri. Nah, untuk judulnya itu nanti sudah ada, tapi mungkin belum saya pindahkan. Jadi nanti untuk kesimpulan di sini juga ada nih, bahwa DIFF ini mendekatkan sistem desain analisis sistem pada hidrolik keren. Nah, lalu ini adalah referensi yang nanti akan saya gunakan dari makalah yang akan saya buat nih. Ada tentang perencanaan struktur hidrolik keren pada ASTM 1A87165 kapasitas 2,5 kilogram sebagai sarana penunjang laboratorium outbound engine di PPNS. Dan ada juga nih dari cara rancang bangun sistem electrical hoist pada kren hidrolik sebagai alat bantu handling equipment engine Cessna 402B. Nah, nanti ini akan menjadi referensi saya untuk membuat makalah saya. Mungkin sekian dapat saya sampaikan. Terima kasih pada I dan Rasid. Baik, terima kasih Hilal. Lanjut untuk Izan, dipersilahkan presentasinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izan Abror Makarim, NPM 2206055574. Saya untuk tugas besar ini akan mencoba mencari tahu dan mendesain tentang sistem pneumatik, khususnya yaitu bor pneumatik yang menggunakan udara terkompresi. Jadi saya coba share screen dulu baru saya jelaskan. Karena saya lagi menggunakan handphone, jadi akan saya bacakan saja hasil dari percakapan saya bersama ChatGPT mengenai bor pneumatik. Oke, baik. Menggunakan framework KI5 untuk bor pneumatik. Untuk I pertama yaitu kita harus mengetahui fungsi-fungsi dari bor itu apa dengan kerja mekanik menggunakan udara terkompresi dan rotor dan kemampuan kita sebagai manusia menggunakan teknologi tersebut. Kemudian intention kita yaitu agar kita mengetahui cara bekerjanya bor pneumatik dan insya Allah kita bisa mengetahui cara mendesainnya. Kemudian untuk initial thinking, jadi bor pneumatik adalah bor yang menggunakan compressed air yang dialirkan melalui selang yang disambung ke bornya, yang di bornya ada rotor yang akan menangkap udara tersebut. Disebut juga pneumatik motor. Nah, variabel-variabel antara lain tekanan udara di dalam selang atau tekanan masuk, kecepatan rotor, kecepatan bor, dan torsi yang dikeluarkan. Kemudian rumus atau formula-formula yang digunakan seperti P atau power sama dengan Q atau flow rate dikali tekanan. Jadi P power sama dengan Q flow rate dikalikan P tekanan. Kemudian ada power dari motor itu yaitu M motor dikali omega, di mana omega adalah 2 pi N atau
kecepatan rotor dibagi 60. Kemudian ada hubungan torsi dan kecepatan, yaitu kecepatan bor sama dengan kecepatan rotor dibagi rasio gear. Kemudian ada idealisasi dari initial thinking tersebut, yaitu kita asumsikan di mana tekanan udara yang masuk konstan berada 6 bar atau 600.000 Pascal. Kemudian Q atau flow rate udara adalah 0,1 meter kubik per menit dengan efisiensi rotor pneumatik di 85% dan rasio gear rotor ke poros bor itu adalah 4:1. Kemudian kita akan mengabaikan minor losses seperti friction di poros atau heat generated by the friction. Kemudian ada instruction setnya, yaitu pertama kita harus menghitung powernya yang dikeluarkan oleh udara, yaitu power sama dengan Q kali tekanan. Q-nya 0,1 berarti di sini ChatGPT langsung memberikan jawaban di mana power yang disuplai oleh compressed air ada di angka 1000 watt atau 1 kilowatt. Tapi menurut saya itu salah, nanti saya akan perbaiki di paper saya. Kemudian ada calculate rotor speed. Dengan efisiensi 85%, power motor adalah power udara dikalikan efisiensi. Maka power motor adalah 850 watt. Kemudian torsi motor ada di 0,5 Newton meter. Maka omega dari bornya adalah P motor per T motor, maka 1700 radian per second. Kemudian ada kecepatan rotornya sendiri, yaitu omega dikali 60 per 2pi sama dengan kurang lebih 16.200 rotation per menit atau RPM. Kemudian kita menghitung kecepatan dari mata bornya, yaitu kecepatan rotor dibagi dengan gear ratio. Apabila 16.200 dibagi 4, maka akan menjadi 4.050 RPM yang akan keluar di mata bor. Kemudian dari situ bisa dihitung torsi. Torsinya adalah torsi bor adalah torsi motor dikali gear ratio, yaitu setengah dikali 4 sama dengan 2 Newton meter. Jadi hal-hal yang saya dapat adalah dari 6 bar tekanan udara yang masuk didapat 16.200 kecepatan di rotor. Nah, dengan gear ratio 4:1, kecepatan mata bor akan menjadi 4.050 RPM dengan torsi 2 Newton meter. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Izan. Dilanjutkan oleh Altaf. Dipersilakan untuk Altaf. Oke, selamat siang semua. Perkenalkan, saya Ahmad Maulana Altaf dengan NPM 2206881446. Sini saya akan menjelaskan mengenai progres saya di tugas besar mata kuliah sistem konversi energi. Nah, di sini saya mengambil tema yaitu di hidrolik, khususnya lagi di hidrolik pada alat bulat bulldozer.
Di sini dengan bantuan ChatGPT 4.0 saya meminta eh, penjelasan mengenai DAI5 dan ternyata di ChatGPT 4.0 eh, ChatGPT udah memahami apa itu DAI5 mulai dari apa artinya DAI5 yaitu Deep Awareness of I dan lain-lain. Terus saya meminta ChatGPT untuk menerapkan framework tersebut di dalam dirinya untuk menjawab pertanyaan dari saya. Sini bisa kita lihat bahwa dia telah menerapkan framework dari DAI5. Dari situ saya meminta penjelasan mengenai sistem hidrolik pada bucket bulldozer, di mana dia memberitahu bahwa sistem hidrolik pada bulldozer dirancang untuk mampu menggerakkan juga mengontrol bucket agar dapat mengangkat, menurunkan, memiringkan, atau mengangkut material secara efisien. Di sini juga dia diberitahu komponen-komponen utama dalam sistem hidrolik. Saya punya gambar untuk diagramnya seperti ini. Kalau untuk bulldozer, next. Kemudian saya juga menanyakan ke ChatGPT mengenai kajian pustaka untuk masalah ini, di mana dia memberitahu saya tentang sistem hidrolik pada bulldozer, terus komponen-komponen utamanya, ada pompa hidrolik, silinder hidrolik, quick drop valve, terus ada seal dan o-ring, ada reservoir. Terus karena di sini saya pengennya bawanya tentang analisis kegagalan, makanya saya meminta juga tentang penyebab kegagalan dari sistem hidrolik. Ada karena gesekan, ada karena kerusakan pada quick drop valve, kontaminasi oli, dan juga kerusakan rod piston. Ini juga dia memberikan analisis dengan menggunakan hukum Pascal, terus analisis kerugiannya. Di sini saya juga memasukkan referensi saya. Di sini saya menggunakan referensi ini, analisis kerusakan sistem hidrolik pada blade leaf cylinder pada bulldozer SD23. Makanya saya masukkan GPT juga sebagai referensi buat dia, data tambahan. Di sini juga lengkap, udah sampai ke metodologi penelitian, di mana alat dan bahan telah didefinisikan, prosedurnya juga ada, pengumpulan datanya bagaimana, terus pemeriksaan visual, ini nanti saya ambil dari papernya yang tadi aja, terus pengujian kinerjanya, dan lain-lain. Ini juga nanti ada analisisnya, nanti pakai Pascal, ada fishbone diagram buat penyebab kerusakan, dan lain-lain. Sama ini persamaan buat ngitung kerugian debit dan juga kerugian daya. Udah, mungkin sekian dari saya, dan terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Altaf. Dilanjutkan oleh Dava dan Tama, dipersilakan. Oke, udah kelihatan ya. Tes. Oke. Izin perkenalkan daftar utama dan Oke, yang saya temukan adalah hidrolik tentang pengaplikasian hidrolik sistem di dunia saya. Jadi untuk permulaan permasalahan yang saya coba selesaikan adalah bagaimana kita mendapatkan masalah utama yang diselesaikan adalah dalam saya ada tes system dan mengatur roda mobil benar-benar otomatis saat brake pedal ditekan sebelumnya. Maka berapakah minimal daya dari bagi driver dan desain braking agar braking force dan roda. Jadi saya langsung memasukkan jadi mulai dari awareness pada paham bahwa kita akan menyelesaikan perhitungan ini kemudian intention jadi kita untuk belajar sesama performa
lalu initial thinking, pemikiran awal ini ke yang akan kita gunakan nanti. Kemudian ada idealization, ini kita memasukkan parameter apa saja yang akan yang kita gunakan dalam perhitungan nanti. Kemudian instruction set, bagaimana kita mengaplikasikan perhitungan-perhitungan ini, desain-desain yang kita buat ke dunia nyatanya. Kemudian di sini saya juga minta untuk apa saja sih equipment yang ada di brake system. Ada brake pedal. Brake pedal itu untuk pedal box, semacam rangkaian pedal kaki kita. Kemudian ada macam silinder, brake line, brake pads, brake rotor, reservoir brake fluid. Kemudian saya juga tanyakan ke ChatGPT apa sih kesalahan yang biasa ada di dunia FSI ini. Yang pertama ada kesalahan desain sistem, kesalahan rasio, misalnya kesalahan perhitungan dalam rumus hidrolik. Kemudian ada kegagalan komponen, misalnya overheating atau kegagalan silinder atau kerusakan lainnya. Kemudian ada kesalahan instalasi, ini lebih ke desain kita udah benar, perhitungan kita udah benar, tapi instalasinya masih salah-salah. Misalnya ternyata masih ada rongga udara di dalam sistem hidrolik, itu memperkecil efisiensi dari brake system. Kemudian ada faktor material juga brake pads-nya. Brake pads-nya koefisien gesekan yang rendah, deformasi pada cakram rem, kelemahan pada brake fluid. Nah, saya juga memiliki beberapa iterasi-iterasi yang saya gunakan dalam perhitungan ini. Ada 5 jurnal-jurnal yang saya coba baca. Yang pertama adalah Design of Hydraulic Braking System of an FSI Car. Ini lebih membicarakan keseluruhan tentang braking system. Kemudian ada Design Analysis Braking System for FSI, nah itu tuh lebih memperhitungkan gaya output, input dan output, dan bagaimana efeknya terhadap disc brake-nya. Kemudian ada Design Analysis of Braking System of FSI Vehicle, ini juga sama, tetapi ini lebih menjelaskan bagaimana cara kerja part-part dari braking system. Kemudian ada Design Analysis of FSI brake disc. Nah, dan terakhir ini gambaran sketsa kasar dari bagaimana sih bentuk dari hydraulic brake system pada pesawat. Ada master silindernya, kemudian di over lalu di line pipa cairan rem atau selang cairan rem, kemudian masuk ke rotor. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Dava dan Tama. Lanjut ke Jihan. Jihan, untuk Jihan dipersilakan. Halo. Ada bagian. Ya. Kenapa?
Iya. Kak, ini kok nggak bisa share screen? Iya nggak bisa. Kalau Gimana di HP nggak nggak bisa. bisa? Oh ya udah. Yaudah lu bacain aja, tadi gue cuma bacain gitu. Perkenalkan, nama saya Jihana Bila Fitrasani. Saya akan menjelaskan mengenai pembicaraan saya dengan ChatGPT untuk tugas besar dari kelas SKY ini. Jadi karena ChatGPT ini nggak bisa di-share screen kalau di HP, saya hanya akan menjelaskan apa yang sudah saya bicarakan dengan ChatGPT. Jadi yang pertama itu saya tanyakan dulu ke ChatGPT mengenai aplikasi-aplikasi dari hydraulic system itu apa aja gitu di dunia nyata kan. Nah, sama ChatGPT itu dibalas dengan berbagai macam jenis-jenis pengaplikasian dari hydraulic system seperti ada di industrial application, terus automotive industry, terus ada di construction and civil engineering, aerospace and aviation, marine industry, dan agriculture dan lainnya ya. Nah, em, dari berbagai aplikasi yang diberitahu oleh ChatGPT, saya pilih untuk yang bagian conveyor system yang menggunakan hydraulic system. Nah, maka saya minta ChatGPT untuk menjelaskan kembali kepada saya menjelaskan lebih lanjut mengenai conveyor system yang menggunakan hydraulic system. Nah, ChatGPT membalasnya dengan penjelasan apa itu hydraulic conveyor system, terus how they work, terus kayak ada key application-nya seperti material handling, specialist operations dan lainnya. Terus juga ada advantage dari conveyor system ini yang menggunakan sistem hydraulics dan bahkan diberitahu example of use di kehidupan nyata. Nah, conveyor system ini bisa digunakan di seperti mining industry, terus agriculture dan juga recycling plants. Nah, oleh ChatGPT bahkan diberitahu mengenai maintenance consideration apa aja yang perlu dilakukan untuk penggunaan conveyor system ini yang menggunakan hydraulic system. Nah, kemudian saya minta info yang lebih mendetail lagi mengenai conveyor system ini. Nah, oleh ChatGPT dicari dari 5 sites itu menjelaskan lebih jelas lagi bagaimana cara hydraulic conveyor system ini bekerja, yaitu core mechanismnya, terus komponen-komponen penting yang ada di dalamnya, terus advantage juga, dan menjelaskan kembali aplikasi-aplikasi yang digunakan bahkan lebih lanjut seperti manufacturing and assembly line, terus mining and quarrying, terus agriculture, logistic and warehousing, dan juga construction. Nah, kemudian saya menjelaskan, meminta ChatGPT untuk apakah bisa mereka menjelaskan mengenai conveyor system ini yang menggunakan hydraulic system dalam framework DAI5. Nah, kemudian dibalas oleh ChatGPT mengenai 5 stages yang sebenarnya itu salah. Jadi pertama mereka itu ngasih initial thinking seperti purpose-nya, terus load requirement, terus material, hydraulic fluid, efisiensinya. Yang kedua ada idealization. Terus di idealization ini mereka menjelaskan tentang sudah masuk ke perhitungan langsungnya. Kemudian ada integration yang sebenarnya tidak ada di framework DAI5 yang diajarkan. Kemudian ada instruction. Di instruction ini mereka memasukkan nilai-nilai yang sudah diketahui, itu sudah benar. Terus ada implementation. Nah, implementation ini sebenarnya tidak ada juga di nilai framework DAI5 yang sebenarnya, maka saya meminta ChatGPT untuk membenarkan jawaban yang diberikan dengan memberitahu kembali apa saja yang ada di DAI5, yaitu intention, initial thinking about the problem, idealization, dan juga instruction. Nah, saya minta ChatGPT untuk menjelaskan kembali mengenai conveyor system yang menggunakan hydraulic system ini dengan menggunakan framework DAI5 yang benar. Kemudian dijelaskan kembali oleh ChatGPT menggunakan poin-poin yang benar seperti intention yang sini objektifnya apa, terus goals-nya apa, kemudian di initial thinking about the problem mereka memberikan nilai-nilai yang sudah diketahui seperti material type-nya, operating conditions, fluid pressure-nya yang perlu untuk minimal, kemudian masuk ke idealization. Di idealization mereka memasukkan nilai-nilai yang sudah diketahui berdasarkan dengan theoretical relationship dan mathematical formulas yang sudah ada. Nah, mereka menghitung seperti force required to move fluid, terus juga power required, terus flow rate of hydraulic fluid, terus actuator cross section area. Nah,
Yang terakhir ada instruction. Di instruction ini mereka sudah langsung memasukkan desain yang sudah dibentuk untuk mendapatkan hasil akhir dari desain yang diinginkan. Seperti component selection, yaitu ada hydraulic pump, ada itu tuh berapa flow rate yang didapatkan, terus hydraulic cylinder, ada control valves, terus ada conveyor belt, terus juga ada sistem assembly-nya, terus ada safety measures, dan juga testing and calibration. Nah, kemudian saya meminta ChatGPT apakah bisa membuat diagram dari cara kerja si conveyor belt ini. Diberikan, namun itu masih salah, sehingga saya memintanya lagi untuk memberikan yang lebih simple dan sudah lebih baik hasil gambar yang selanjutnya, namun itu juga masih salah, sehingga saya pikir nanti saya lihat saja dari website-website dan paper yang lebih terpercaya. Nah, kemudian saya meminta ChatGPT apakah bisa memasukkan nilai framework DAI5 ini ke dalam bentuk formatnya ke scientific paper, terus diberikan oleh DAI5 itu diberikan oleh ChatGPT seperti abstraknya, tapi mereka langsung memasukkan intention, initial thinking about the problem, idealization, dan instruction dan conclusion, bukan seperti yang seharusnya di dalam scientific paper. Nah, kemudian saya meminta juga ChatGPT untuk menghitung kembali mengenai desain untuk conveyor yang menggunakan hydraulic system ini, namun di lebih spesifik untuk kebagian manufacturing and assembly line, sehingga oleh ChatGPT mereka menghitung ulang dan menjelaskan kembali mengenai desain dari conveyor hydraulic ini menggunakan framework DAI5, yang mana mereka sudah benar, poin-poin yang diperlukan sudah didapatkan. Dan bahkan mereka memberikan conclusion dari desain apa yang terbaik. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Jihan. Lanjut ke Weda. Untuk Weda dipersilakan. Baik, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke. Gua mau share screen dulu. Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Putu Cisnaweda Pratama dengan NPM 22060554546. Di sini saya akan merancang sebuah desain sistem hidrolik yang akan digunakan untuk menggerakkan sistem injection molding. Pertama dari plastik ini gitu. Cuma dengan material berbahan dasar plastik atau SDPE. Nah, untuk desainnya sendiri, kenapa saya memilih injection molding? Karena injection molding sendiri merupakan suatu sistem manufaktur terbaru di mana sistem ini banyak digunakan di workshop-workshop yang sudah advance atau teknologinya sudah maju. Jadi kita dapat memangkas waktu dan biaya yang digunakan jika sistem yang kita rancang itu efisien. Nah, untuk di ChatGPT sendiri, saya menggunakan ChatGPT untuk membantu saya dalam menentukan parameter-parameter atau mengambil parameter-parameter yang ada di dalam paper untuk saya lakukan kalkulasi. Nah, model pertama, saya ingin membangun ide dulu dengan cara memberikan suatu prompt atau perintah ke ChatGPT di mana saya ingin membuat sistem hidrolik pada injection molding. Nah, di sini di ChatGPT sendiri sudah menjelaskan apa saja komponen utama yang disediakan oleh sistem yang diperlukan pada sistem hidrolik untuk injection molding. Jadi yang pertama itu ada silinder hidrolik, terus pompa hidrolik, terus katup valve, yang selanjutnya adalah reservoir, dan terakhir ada pendingin fluida dan lalu filter. Nah, untuk kalkulasinya sendiri, di sini yang pertama kita harus menentukan flamping force-nya atau gaya pencepitan. Perlu tekanan kerja sistem, kecepatan injeksi, kemudian silinder hidrolik,
kemudian pompa, penelitian sistem statis dan kontrol, dan sistem pendinginan, jaringan, pembuatan diagram sistematik, sistem dan validasi. Nah, saya sudah menemukan papernya. Ini ada paper saya, asal dari sini. Design and construction of small-scale plastic injection molding machine using high-density polyethylene atau FDPE material. Nah, kita ambil parameter-parameter bahan dan eh, parameter-parameter kerjanya dari sini. Mulai dari pertama, kapasitas materialnya FDPE dari 75 gram sampai 150 gram, suhu pemanasan material dari 200 derajat Celcius sampai 250 derajat, terus waktu kerjanya mulai dari waktu injeksi sampai mendinginan, yaitu waktu injeksinya pada 200 derajat Celcius itu 228 detik, 225 derajat Celcius itu 217 detik, dan pada 220 derajat itu 208 detik. Lalu tekanan injeksinya yang tekanan awalnya 800 bar konstan, lalu penurunan tekanan sampai di 8 bar selama proses. Terus debit aliran material sendiri atau volume flow-nya sebesar 18,5 cm kubik per detik, dan dimensi mesin injeksi molding yaitu 80 kali 30 kali 80 cm. Nah, semua parameter yang ada di sini itu diambil dari paper menggunakan JetGPT sebagai bantuan agar mengurangi waktu dalam membaca papernya. Nah, langkah selanjutnya untuk desain hidrolik, yang pertama kita tentukan clamping force-nya. Nah, dapat dilihat tadi clamping force sebesar 800 bar untuk mendorong material. Lalu ada pompa hidroliknya harus tentukan head dan flow-nya atau Q-nya ke pompa-pompa yang ada di dunia nyata. Jadi kita harus mencari pompa yang cukup untuk mendukung debitnya 18,5 cm kubik per detik dan tekanan hingga 400 barnya. Lalu ada sistem pengontrol suhu dan aliran, pembuatan dalam diagram hidrolik dan sistem pendinginannya. Nah, berikut diagram alurnya, mulai dari reservoir atau fluida disimpan. Nah, fluida di sini yang kita gunakan itu fluida disimpan, fluida yang akan digunakan nanti di sistem hidroliknya, bukan di sistem injection moldingnya. Lalu ada pompa hidrolik atau pengaman atau arah dan lain-lain. Nah, di sini sudah masuk ke sistem spesifikasi komponennya. Mulai dari pompa hidroliknya, kita pilih pompa aksial dengan tekanan tinggi, yaitu 800 bar, dengan debitnya 4,5 cm kubik per detik, yang mana ini tergolong rendah, jadi cocok untuk pompa aksial. Nah, silinder injeksinya, kita masukkan maksimum 800 bar, lalu dihitung dengan hukum Pascal, didapatkan luas penampangnya 0,0001 meter persegi. Lalu diameter pistonnya dari luas penampang kita jadikan ke cari diameternya jadi 11,3 mm, panjang stroke-nya dengan estimasi 100 cm atau 10 cm. Ini tinggal kita pilih, dan ini hasil dari paper juga. Nah, masuk ke tahap pendinginan, ini kita menggunakan air dingin atau cairan pendingin lainnya mengalir melalui saluran khusus disediakan untuk menyerap panas dari material plastik yang dihasilkan oleh molding. Nah, waktu pendinginan sendiri untuk ABPE sekitar 19-20 detik. Lalu ada perpasan cetakan atau demolding dan masuk ke siklus finishing seperti milling dan penghalusan surface. Nah, masuk ke die 5-nya. Dari tadi yang sudah kita hitung, saya mencoba untuk merancang sistem die 5-nya. Walaupun nampaknya agak terbalik, tapi saya mencoba memasukkan ke die 5-nya agar step-step yang saya lakukan itu terlihat jelas. Mulai dari pemahaman dalam terhadap desainer sendiri itu kita atau sebagai engineer, kita harus fokus pada bagaimana sistem hidrolik ini
akan memenuhi kebutuhan teknis dan efisiensi produksi. Segera mencakup merancang sistem untuk HDPE dan mesin skala kecil, tanggung jawab terhadap lingkungan, dan keterhubungan sistem terhadap lingkungannya seperti material, operator, dan ya lingkungan tentunya. Kalau yang intention itu tujuan atau niat dari desain kita. Yang pertama itu membangun sistem hidrolik yang efisien, hemat energi, dan cocok untuk mesin injection molding kecil. Dengan parameter-parameter yang sudah ada dari paper. Lalu initial thinking yaitu mengidentifikasi masalah yang ada, itu mengatasi kebutuhan desain untuk menghasilkan gaya injection yang ratingnya sesuai, dan lain-lainnya yang ada disebutkan oleh ChatGPT. Kalau ada idealization, visi di hasil yang optimal itu kita harus bayangkan sebelum kita menghitung atau masuk ke instruction. Nah, masuk ke instruction sendiri kita eh, dari dari desain atau parameter tadi kita lakukan perhitungan dan lakukan optimasi jika dibutuhkan. Nah, sekian presentasi progres dari saya. Eh, dari presentasi ini saya masih ada improvisasi dan saya harap itu akan menjadikan desain saya jadi lebih baik. Sekian presentasi saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Gendar Rizky Ramadan dengan NPM 220105523. Kali ini saya akan memaparkan interaksi saya dengan ChatGPT dan pemahaman apa yang saya dapat dari topik yang saya ambil, yaitu sistem hidrolik pada power steering. Oke, pertama apa itu? Saya memberikan prompt pengertian dasar sistem hidrolik. ChatGPT memberikan pemahaman ya. Intinya adalah prinsip dasarnya yaitu sistem hidrolik bekerja berdasarkan hukum Pascal, di mana persamanya adalah P sama dengan F. Lalu ada komponen utama sistem hidrolik, itu ada reservoir, pompa hidrolik, kata pengontrol, aquator, selang dan pipa dan filter. Lalu ada keunggulan sistem hidrolik, dapat menghasilkan daya besar meski menggunakan komponen kecil, memiliki kontrol yang presisi untuk mengangkat kecepatan dan tekanan, tahan lama tanpa menggunakan feeder yang juga berfungsi sebagai pelunas. Itu ada kelemahan sistem hidrolik, kebocoran feeder dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, membutuhkan perawatan rutin, cenderung lebih berat dibanding sistem pneumatik. Dan juga ada beberapa aplikasi yang bisa diterapkan di sistem hidrolik. Pada alat berat itu ada ekskavator, bulldozer crane, induction elevator, injection molding. Pada otomotif ada sistem hidrolik dan power steering. Dan pada penerbangan ada sistem kontrol yang tinggi dan seperti pesawat. Lalu di sini saya memberikan
Pertanyaan penlanjutan yaitu bagaimana cara kerja sistem ini. Ada langkah-langkah cara kerjanya itu ada penampungan fluida, pompa menghasilkan tekanan, aliran fluida dibentuk, ada fluida menggerakkan aktuator, fluida kembali ke reservoir, kurang lebih seperti itu. Dan juga ada ilustrasi proses dengan contoh sederhana. Di sini saya lanjut bertanya, memberikan kasus apakah sistem ini dapat berjalan jika salah satu komponen tidak ada, dan jawabannya adalah dari ChatGPT, sistem hidrolik ini tidak dapat berfungsi dengan baik jika salah satu komponen utamanya tidak ada atau mengalami kerusakan. Oke, lanjut pada pertanyaan selanjutnya, itu bagaimana cara pemeliharaan sistem ini. Nah, itu ada langkah-langkah pemeliharaan sistem hidrolik. Itu pertama ada pemeriksaan perawatan sumber hidrolik, terus ada pemeliharaan filter hidrolik, inspeksi saluran pipa, perawatan pompa hidrolik, pemeriksaan kapal pengontrol, periksa aktuator, pemeliharaan sistem pendingin, dokumentasi dan jadwal pemeliharaan. Lanjut, biasanya pada sistem hidrolik pasti ada pesanan hitungan. Dan ChatGPT memberikan jawaban itu ada untuk Pascal di mana pesanan sampai sama dengan F A. Lalu ada pesanan aliran fluida di mana I sama dengan V dikali A. Lalu ada pesanan tekanan daya hidrolik di mana tekanan hidrolik itu P sama dengan F A dan daya hidrolik itu P daya sama dengan P dikali Q. Lalu ada persamaan energi, persamaan Bernoulli, kemudian juga adalah persamaan lalu ada persamaan efisiensi sistem hidrolik, lalu ada persamaan ekspektor di mana persamaan ini sama A, lalu ada gaya silinder hidrolik itu F sama dengan P kali A, lalu ada F plus delta P sama F kali per D lalu V kuadrat per 2, lalu ada momentum fluida itu F lalu setelah saya bertanya terkait dasar-dasar dari hidrolik, saya menunjukkan dengan framework yang ada beberapa padai yaitu ini ternyata GPT sudah mengetahui dan saya memberikan penjelasan ulang agar lebih tepat. Setelah itu saya mengimplementasikan untuk membuat topik tugas besar saya yaitu power steering. Ya, di sini pertama ada di power supply, yang akan saya desain sistem hidrolik sederhana ada kesadaran. Yang kedua itu ada intention, yang tujuan utama desain. Ada beberapa data yang berkaitan misalnya fluida, kemudian operasi pengeluaran manual. Lalu ada parameter yang bisa ditetapkan maksimum itu 22 MPa dengan kondisi vitamin sumber dan piston. Kemudian sudah hidrolik standar bisa VP32. Lalu ada initial thinking itu problem breakdown, ada analisis awal yang berisi ada komponen utama di lalu lanjut ke idealization itu desain ulang sistem jadi komponen pipa, filter, dan ada diagram idealnya seperti ini. Langkah-langkah implementasi desain, pertama ada rancangan desain, pemasangan pemain, sistem, aplikasi dan perawatan. Berikut adalah kesimpulan konkret dari penerapan framework DOS. Ada keunggulan dan kerugiannya, ada contoh gambarannya. Seperti itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Genta atas presentasinya. Ini mungkin untuk yang presentasi Genta bisa menutup presentasi kita pada siang hari ini. Maaf Pak Dari karena
kita sudahi dulu karena banyak dari kita juga setelah ini adanya ada matkul juga, mata kuliah juga. Um, Mungkin untuk sisanya yang belum presentasi akan saya koordinasikan lagi kepada AI apakah akan membuat video tersendiri atau enggak akan presentasi di pertemuan berikutnya. Oke. Di sini saya Rasid selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.